Terima kasih. Terima kasih. Governance just prevoy, yang artinya menjalankan pemerintah berarti melihat ke depan dan menjalankan apa yang harus dilakukan. Adagio ini sepantasnya bisa digunakan sebagai refleksi bagi pemerintah kita, bahwasanya pemerintah dalam menjalankan tugasnya tidak hanya berpangku tangan menganggap bahwa kebijakan sekarang adalah kebijakan yang paling relevan, tetapi pemerintah harus bisa melihat realita yang ada di masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, saya selaku pembicara kedua mengamini mosi pada kali ini, yakni sistem pemilu proporsional tertutup dinilai cocok digunakan pada pemilu di Indonesia. Ada setidaknya dua poin argumentasi yang mendasari mengapa sistem pemilu proporsional tertutup dinilai lebih cocok digunakan pada pemilu di Indonesia. Yang pertama, sistem pemilu proporsional tertutup dapat meningkatkan peran positif partai politik dalam sistem kaderisasi kepartaian. Pernyataan ini juga selaras dengan pendapat yang disampaikan oleh Dr. Mada Sukmanjadi, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Beliau menyampaikan bahwasannya sistem pemilu tertutup hampir bisa dipastikan akan disetujui oleh partai yang secara serius mengorganisasi diri, dan pasti tidak disetujui oleh partai yang tidak suka capek-capek mengorganisasi dan hanya memainkan media saja. Dewan Juri yang terhormat, kita ketahui bersama bahwasanya sekarang sangat marak partai politik yang lebih suka mengusung calon-calon legislatif yang terkenal di dunia masyarakat daripada mengusung calon-calon yang memang berkompeten di bidangnya atau calon-calon yang dapat merepresentasikan masyarakat secara luas. Padahal seperti yang tercantum pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, bahwasanya kewajiban partai politik adalah untuk menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Selain itu, sistem pemilu proporsional tertutup juga akan memudahkan pemenuhan kuota perempuan dan golongan-golongan minoritas lain. Dewan Juri yang terhormat, kita ketahui bersama bahwasanya dikarenakan hanya beberapa orang yang dikenal masyarakat luas dan mempunyai privilege yang cukup untuk mencalonkan diri dalam pemilu, maka anggota legislatif didominasi oleh orang-orang dari satu etnis atau satu tata sosial ekonomi yang tinggi. Hal ini diperparah dengan pola pikir masyarakat Indonesia yang masih menggunakan pola pikir pragmatis, yang mana hal tersebut mengakibatkan banyak calon-calon dari kontestasi pemilu berpikiran bahwasanya apabila memiliki uang, mereka bisa dengan mudah memenangkan pemilu atau kita kenal dengan istilah money politik. Sedangkan seharusnya pencalonan kader partai politik haruslah bersifat inklusif dan kompetitif, sehingga partai politik dapat berfungsi sebagai sarana integrasi nasional, agresi kepentingan, dan pendidikan politik seperti yang tertuang pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Yang kedua, penghitungan suara yang relatif lebih mudah. Dewan Juri yang terhormat, penghitungan suara dalam sistem proporsional tertutup sangat-sangat bisa meningkatkan panitia pelaksana pemilu. Hal ini dirasa perlu menjadi salah satu pertimbangan, mengingat pada pemilu tahun 2019 ditemukan sejumlah 894 penyelenggara atau panitia pemilu yang sampai meninggal dunia karena kelelahan. Hal ini seharusnya dijadikan evaluasi pada sistem pemilu yang akan kita laksanakan selanjutnya. Oleh karena itu, konsep pemilu proporsional tertutup dapat menghindari hal-hal yang terjadi seperti di atas tadi. Melihat jumlah masyarakat Indonesia yang sangat banyak dan kondisi geografis yang ada di Indonesia, maka pemilu proporsional tertutup jauh lebih relevan daripada terbuka. Hal ini bisa dilihat yang terjadi di negara-negara dengan penduduk banyak dan dataran negara yang luas seperti Amerika, Nigeria, Rusia. Ketiga negara tersebut secara bersamaan melaksanakan pemilu dengan proporsional tertutup. Selain itu, pemilu yang menggunakan proporsional terbuka jauh lebih menghabiskan biaya APBN daripada proporsional tertutup. Hal ini dibuktikan pada pemilu tahun 2019 yang menghabiskan biaya sebesar lebih dari 25 triliun dibandingkan dengan tahun ketika menggunakan pemilu proporsional tertutup, yakni tahun 1999 yang hanya menghabiskan biaya 1,3 triliun, atau jika ditambah dengan nilai inflasi selama 20 tahun, maka nilainya hanya sekitar 3 triliun. Ini artinya, pemilu dengan konsep tertutup bisa saja menghemat anggaran APBN yang mungkin nantinya bisa digunakan untuk pembiayaan lain seperti jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kami dari pihak pro memberikan novelty yang bisa menjadi jalan keluar dari permasalahan-permasalahan di atas. Yang pertama, pemerintah harus bisa memperbaiki iklim demokrasi di Indonesia dengan cara merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 35 Ayat 1 Poin A dengan menetapkan batasan sumbangan dari anggota untuk menghindari adanya dominasi politik yang abnormal dan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk lebih cerdas dalam memilih pemegang kekuasaan. Yang kedua, dari partai politik sendiri adalah untuk melakukan perekrutan dengan model perekrutan kader partai politik yang birokratis, minus moralitas dan tanggung jawab publik, memiliki pendidikan, rekam jejak, dan pengalaman organisasi yang memadai, sehingga dengan perekrutan kader partai politik yang baik bisa mengimprove kualitas pemerintah dan demokrasi kita. Sekian, terima kasih.